wabarakatuh. Kembali lagi di channel Muncip News 2020. Alhamdulillah sekarang kita sudah kedatangan narasumber yang pada malam hari ini kita akan membahas mengenai isu-isu mengenai tentang bimbingan konseling dan sebagainya. Sebelumnya ada beberapa narasumber, tetapi yang datang sekarang hanya satu dari kota Cimahi. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua pemirsa di rumah dan di studio. Kepada Ibu Syifa Nabila, silakan sebelumnya bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih Kang Munzir atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Nabila, mahasiswi semester 2 jurusan bimbingan dan konseling di Maksum University Bandung. Dan mungkin sharing session kali ini saya akan sedikit berbincang dengan Kang Munzir ini karena banyak juga pertanyaan netizen minggu lalu ya Kang ya. Iya, sudah saya kumpulkan dari berbagai pertanyaan, ada 5 pertanyaan inti, sisanya sama semua seperti yang dikumpulkan. Perkenalan singkat itu kita sudahi. Berlanjut kepada beberapa pertanyaan yang memang para netizen di rumah dan di studio ini banyak problem tentang BK atau penasaran dengan dunia bimbingan konseling. Ya, yang pertama adalah seringkali bimbingan konseling ini dijadikan sebagai rasa takut dalam tanda kutip oleh para siswa atau bahkan mahasiswa di tingkat universitas atau sekolah tinggi. Nah, banyak mitos-mitos ya atau rambu-rambu yang ditakuti. Apakah ini mitos atau fakta gitu? Bagaimana tentang isu terkait pelayanan bimbingan konseling di sekolah? Karena apa yang menjadi mitosnya itu adalah pertama adalah guru BK atau para konselor di sekolahan atau di tingkat universitas itu dijadikan sebagai polisi sekolah. Apakah itu benar atau bagaimana sih konsep yang sebenarnya dijadikan acuan bagi para konselor di dunianya? Ya. Untuk mitos ya ini benar-benar udah nggak awam banget ya bagi masyarakat. Mulai zaman nenek moyang sampai era globalisasi ini pasti yang terngiang tentang guru BK pertama kali adalah guru BK polisi sekolah. Guru BK tempat wadah untuk orang-orang nakal. Guru BK adalah wadah atau guru yang menyeramkan bagi siswa. Nah, ini yang harus perlu diluruskan. Pertama-tama sebelum masuk ke mitos-mitos tersebut, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu kepada teman-teman tentang makna bimbingan dan konseling sebenarnya itu apa. Jadi bimbingan itu, Kang Munzir, bimbingan itu adalah guidance atau bimbingan arahan. Jadi proses bantuan gitu ya terhadap individu atau konseli atau peserta didik untuk memahami dirinya dan dunianya gitu. Untuk apa sih memahami dunia dan dirinya itu? Untuk goalsnya itu untuk agar dia bisa bermanfaat gitu ke depannya, bisa menggembleng potensi-potensinya dengan sangat baik dan bermanfaat untuk umat gitu ke depannya. Sedangkan konseling itu sendiri memiliki makna sebagai kata kuncinya itu ya, konsep konseling itu sebagai hubungan timbal balik dua arah antara konselor dengan konseli. Nah, konselor ini tuh siapa? Konselor ini tuh sebenarnya bukan orang yang semua orang itu bisa menjadi konselor, enggak. Jadi ada norma-norma dan landasan hukumnya. Jadi konselor itu harus memiliki latar belakang pendidikan, bimbingan dan konseling. Nah, habis itu dia harus memenuhi kriteria profesional sebagai untuk menjalankan profesi sebagai guru bimbingan dan konseling ataupun konselor itu sendiri. Sedangkan konseling itu adalah individu yang dibimbing oleh profesional konselor ini gitu. Begitu, jadi mengembangkan juga potensi seseorang. Nah, itu yang terlupakan dan tidak
teredukasi gitu untuk orang-orang. Makanya dan kenapa munculnya apa sih mitos-mitos seperti yang tadi Kang Munzir jelaskan itu, karena yaitu tadi konselor yang terjun ke dunia pendidikan itu tidak memiliki latar belakang pendidikan di bimbingan konseling. Banyak sekali di lapangan gitu ya yang menjadi guru bimbingan dan konseling itu ternyata apa, guru matematika, terus guru olahraga dijadiin guru bimbingan dan konseling. Jadi lembaga sekolah pun masih menganggap bimbingan dan konseling itu sebuah pekerjaan yang bisa dipelajari secara otodidak oleh semua orang. Jadi begitu ya para pemirsa di studio dan di rumah, bagaimana tentang mitos ini sebenarnya disebutkan tadi sebagai polisi sekolah itu ya hanya sebagai istilah saja gitu ya. Tetapi dalam perkembangannya sekolah ataupun universitas itu sebenarnya harus memiliki yang namanya guru BK. Ya, guru BK itu bukan hanya sekedar formalitas saja, tapi akan lebih penting keberadaannya ketika memang apa yang dipelajari ilmunya diterapkan di sekolah atau di universitas yang ada. Nah, berikut ada pertanyaan kedua nih Bu Syifa mengenai sebenarnya apa sih layanan BK itu. Kebanyakan itu ini juga mitos sih sebenarnya. Orang mau melakukan konseling tetapi takut gitu. Nah, padahal ada beberapa layanan mungkin bisa menjadi solusi. Nah, bagaimana Bu Syifa menjawab akan hal ini? Ya, jadi layanan dalam konseling itu ada dua, layanan langsung dan tidak langsung. Dan itu berakar lagi, berpoin-poin lagi ya. Layanan langsung itu memiliki 3 layanan, yaitu layanan dasar, layanan responsif, dan perencanaan individual. Sedangkan layanan yang tidak langsung itu dukungan sistem. Nah, sekarang kita ke layanan dasar. Layanan dasar itu seperti orientasi, layanan informasi, layanan bimbingan kelompok kecil, bimbingan kelompok di kelas gitu. Orientasi ini seperti MOS gitu ya. Jadi MOS itu merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan BK juga gitu, untuk memahami siswa agar siswa itu paham dengan lingkungan barunya gitu, lingkungan sekolah yang barunya. Kemudian layanan informasi, di mana siswa itu mendapatkan layanan informasi yang sangat lengkap tentang sekolahnya, tentang adab-adabnya, aturan yang harus dipatuhi, dan larangannya segala macam. Layanan kelompok ini ya, layanan kelas, layanan di kelas gitu ya, di mana guru BK memiliki waktu tertentu untuk masuk ke dalam kelas, berbincang langsung gitu ya, membimbing secara menyeluruh kelas itu gitu secara umum. Terus kemudian ada pengembangan kurikulum juga, dan lokakarya bersama orang tua. Jadi lokakarya bersama orang tua ini adalah sharing session antara konselor atau guru BK dengan orang tua. Jadi orang tua juga harus mengerti gitu, memahami anaknya sendiri itu seperti apa sih di sekolah seperti ini, tapi di rumah suka beda gitu kan. Nah, itu harus ada komunikasi antara guru BK dengan orang tuanya. Kemudian layanan responsif itu seperti layanan individual, layanan kelompok, terus seperti home visit. Kalau misalnya layanan responsif itu yang benar-benar harus direspon langsung, misalnya ada siswa yang mau di DO, nah itu harus langsung di konseling gitu, harus direspon oleh si guru BK agar masalah ini itu cepat selesai, dan siswanya pun bisa menyelesaikannya dengan mandiri. Perencanaan individual itu seperti peminatan gitu ya, jurusan, terus kemudian mau kemana sih setelah lulus, terus jurusan di SMA itu apakah harus ke IPS atau IPA cocoknya, dan sebagainya. Kemudian dukungan sistem itu pengembangan profesional. Dukungan sistem ini dimana ya itu tadi, jadi keseluruhan siswa memiliki hak untuk mendapat bimbingan dari guru BK, berprestasi ataupun yang mempunyai masalah. Yang berprestasi itu juga harus didukung oleh sistem, seperti misalnya dia memiliki prestasi di sekolah tetapi potensinya itu tidak digembleng dan tidak diusahakan oleh pihak-pihak sekolah. Nah, BK itu mengkomunikasikan kepada guru olahraga misalkan. Nah, dukungan sistem itu yang perlu juga ada gitu. Oke, ya itu ya pemirsa. Jadi layanan tentang bimbingan konseling atau layanan para konselor itu sangat bermanfaat ya. Jadi kalau ada teman-teman yang butuh
tentang dirinya, apakah perlu dikonseling atau memiliki masalah terhadap dirinya, apa terhadap pelajarannya, apa peminatannya ya kalau siswa sekolah ya. Ada pertanyaan 3 juga, ini menarik tentang ini ya, BK. Jadi apakah ada perbedaan mengenai tentang BK yang sifatnya masih konvensional dan BK perkembangan? Jadi apa sih Bu Syifa tentang perbedaan kedua itu? Apakah benar-benar beda 100%? Apa ada persamaan-persamaan mengenai konsep atau teori yang sudah ditekuni selama ini? Ya. Begini Kang, jadi BK konvensional itu adalah BK lama ya, itu yang masyarakat tahu gitu ya, yang masyarakat paham tentang BK itu kondisi sekolah itu adalah karena adanya pemahaman BK konvensional yang masih ada di masyarakat dan belum teredukasi ke BK perkembangan gitu. Nah ini bedanya itu adalah yang pertama, BK konvensional itu lebih reaktif. Jadi tidak, kalau misalnya BK perkembangan itu kan terencana ya, ada langkah-langkahnya gitu ya untuk merencanakan sesuatu, merencanakan layanan itu ada langkah-langkahnya karena sudah distruktur gitu dari awal. Sedangkan kalau misalnya BK konvensional itu langsung reaktif gitu, seperti ya tadi itu, kalau misalnya ada masalah siswa langsung dinasihatin tanpa ada pemahaman terlebih dahulu, ada ada preventifnya terlebih dahulu begitu. Kemudian yang kedua ya tadi pendekatan krisis ya, kalau misalnya BK konvensional itu ya langsung kuratif, tidak ada pemahaman, langsung kuratif aja, tiba-tiba langsung ke perbaikan, tidak ada pemahaman dan tidak ada pencegahan maksudnya. Nah, sedangkan BK perkembangan itu adalah preventif dan krisis gitu. Sebelum krisis ini, sebelum kuratif ini, BK perkembangan itu memahami siswa dulu. Kemudian setelah memahami ini, baru selanjutnya mencegah gitu ya, mencegah untuk agar siswa itu tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Kemudian baru kuratif gitu. Terus yang ketiga adalah hanya melakukan konseling individu kalau misalnya BK konvensional. Seperti ya tadi gitu ya, konseling hanya sebatas formalitas untuk menuntaskan kewajiban seorang guru BK gitu. Nah, kalau misalnya BK perkembangan itu melaksanakan bimbingan dan konseling gitu ya tadi ya. Ini yang harus ditekankan bahwa BK itu bukanlah wadah untuk memecahkan masalah siswa, bukan, tetapi agar mendidik siswa, membimbing siswa untuk bisa menjadi seorang yang mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri gitu. Terus kemudian BK konvensional itu tidak semua mendapat layanan, hanya orang-orang yang bermasalah gitu tanda kutip ya. Nah, sedangkan BK perkembangan ya tadi ya, yang sebenarnya harusnya semua for all gitu ya, semua siswa itu memiliki hak yang sama dalam dibimbing gitu dengan guru BK-nya tersebut gitu. Terus ya tadi ya, pemrogramannya tidak terstruktur kalau misalnya BK konvensional, sedangkan BK perkembangan terstruktur. Kemudian BK konvensional itu hanya bekerja sendiri gitu, sedangkan kalau misalnya BK perkembangan itu bekerja dengan teamwork gitu, teamwork dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan wali kelas dan segala macam seperti itu. Oke, ya itu ya teman-teman semuanya, perbedaannya bisa dipahami semoga ya apa yang sudah dijelaskan. Pertanyaan masih ada dua ya, tentang gambaran umum tentang peran berbagai pihak di sekolah dalam penyusunan program BK perkembangan. Jadi perannya di sekolah itu seperti apa? Apakah sama dengan guru-guru lainnya? Kan guru-guru lainnya juga kadang menasehati, kemudian memberikan peringatan, kemudian memberikan reward, punishment. Nah, itu apakah sama gitu ya? Peran guru BK di sekolah dengan guru-guru lainnya bisa disamakan apa harus memang berbeda gitu? Jadi maksudnya hubungan personil ini ya, antar personil di sekolah gitu ya. Nah, jadi ya tadi ya, di BK perkembangan itu seorang guru BK itu mempunyai teamwork ya. Otomatis teamwork itu semua personil sekolah, dari mulai kepala sekolah sampai dengan guru wali kelas sekalipun itu memiliki ikatan integral gitu ya dengan BK, dengan guru BK tersebut. Kepala sekolah itu mengkoordinir kegiatan-kegiatan BK, terus
wali kepala sekolah juga seperti itu. Terus koordinator BK itu membantu BK untuk merealisasikan layanan BK yang telah direncanakan dan mau dijalankan gitu. Guru BK-nya sendiri ya tadi ya banyak sekali kan fungsi-fungsinya, dari mulai memahami siswa, terus fungsi layanan preventif, kuratif, terus pengembangan, terus ya dukungan sistem segala macam yang tadi. Kemudian guru mata pelajaran juga tadi untuk dukungan sistem tersebut ya tadi, jika ada siswa yang memiliki potensi di bidang tersebut, di bidang suatu hal gitu ya, nanti guru BK bisa berkomunikasi dan bisa dibantu oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan tadi gitu. Terus kemudian wali kelas juga sama, bisa berinteraksi lebih dalamnya dengan guru BK, bagaimana siswa-siswa satu persatu, bagaimana sih mendalami lebih dalam gitu ya dari wali kelas itu sendiri. Dan kemudian staf administrasi juga membantu guru BK untuk mengkoordinir BK dalam administrasi, karena bagaimanapun guru BK itu memiliki banyak hal yang harus diadministrasikan gitu ya, tidak hanya diam saja gitu sebenarnya. Ya cukup menarik jawabannya, bagaimana peran BK di lingkungan sekolah. Pertanyaan terakhir, ini benar-benar terakhir ya, kita tampung pertanyaannya. Nah ini baru dari Ibu Eno ya. Hal yang menarik dipelajari pada Departemen Bimbingan Konseling. Nah ini dunia perkuliahan ya. Karena saya sendiri kurang mengetahui ya tentang tahu ada bimbingan konseling, tapi hal yang menarik apa sih yang bisa dijelaskan di sini? Mungkin ada yang tertarik dengan dunia per-BK-an bisa masuk kuliah gitu. Yang pertama dan yang utama yaitu ilmu pendidikan, karena kenapa? BK itu sendiri kan masuk ke fakultas FKIP, di mana fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, dan pasti ilmu pendidikan harus dipelajari oleh setiap mahasiswa bimbingan konseling, karena kedepannya akan menjadi profesi di bidang pendidikan tersebut gitu, dan juga di bidang yang lain. Tapi yang paling utama itu adalah ilmu pendidikan, pedagogi, bagaimana cara menjadi guru yang benar gitu ya di kelas dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua ada ilmu psikologi, karena BK sendiri adalah psikologi terapan gitu ya, ilmu psikologi terapan, dan masih satu rumpun gitu dengan psikologi dan tidak bisa dipisahkan. Kemudian yang ketiga adalah ilmu konseling. Nah ini nih yang tadi ya, kenapa BK itu harus kenapa guru BK itu harus menjadi sarjana pendidikan ilmu bimbingan konseling, karena ya ini tadi ada teknik konselingnya gitu yang tidak didapat oleh di luar kelas BK gitu, dan masih ada praktiknya teknik konseling, terus praktiknya bagaimana, macam-macam teknik yang pas gitu ya untuk setiap konseling itu kan berbeda-beda, dan BK itu nanti kita belajar untuk bagaimana teknik konseling yang benar gitu. Terus selanjutnya teknik pemahaman individu, skill untuk melakukan observasi, terus skill untuk mengetahui bagaimana pribadi masing-masing individu gitu ya melalui observasi, terus tes psikotes gitu kan dan sebagainya untuk memahami individu. Jadi untuk siapapun kalian di rumah ya yang memiliki karakter kepo, terus suka curhat, tukang gosip gitu ya, nah ini harus diluruskan nih di jalan yang benar. Nah BK ini adalah wadah di mana orang-orang yang memiliki skill tersebut tadi. Nah skill untuk berkomunikasi, skill untuk menjadi teman curhat gitu ya di teman-temannya, dan ini bisa menjadi arahan kalian untuk bisa menjadi guru BK, apalagi yang suka coaching, yang suka membimbing gitu ya, yang greget gitu pengen merubah peradaban siswa-siswa di Indonesia, ini bisa pasti masuk ke jurusan BK ini. Terus kemudian di prodi BK, terutama di prodi universitas saya gitu ya Kang, ada sertifikasi yang khusus gitu ya untuk skill gitu untuk nanti di dunia kerja, yaitu seperti terapi behavior kayak gitu-gitu. Jadi kita dapat sertifikasi tersebut dan bisa melaksanakan teknik itu gitu. Tidak untuk hanya menggembleng orang dan membimbing orang sendiri, tapi membimbing diri sendiri, itu yang paling utama. Jadi ilmu ini sangat Masya Allah banget, insya Allah bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.
dalam mencari jati diri dan mengaktualisasikan diri dan kemudian bermanfaat untuk umat gitu ke depannya. Begitu mungkin. Oh ya, itu saja 5 pertanyaan yang coba saya kumpulkan dari para netizen. Sebenarnya banyak ya, cuma waktu yang singkat ini dikumpulkan dalam 5 pertanyaan. Semoga teman-teman di sini yang di rumah maupun di studio bisa lebih terang benderang mengenai dunia BK. Penjelasannya tadi sudah sedikit atau banyak ya, lumayan penjelasannya bisa mencerahkan kita semua, termasuk diri saya juga sebagai pembawa acara di sini kan. Atau kesimpulan dari 5 pertanyaan itu adalah pertama ya, konselor atau di dalam dunia pendidikan sebagai polisi sekolah itu hanya formalitas saja gitu. Bahkan istilah itu mungkin tidak ada di pelajaran-pelajaran BK, tetapi istilah itu mungkin disematkan oleh para siswa gitu. Oh, polisi sekolah. Tapi nyatanya dalam praktek di lapangan itu tidak seperti itu. Karena kalau kita melihat polisi itu mungkin kita rasanya takut gitu ya, akan diapakan gitu, akan dihukum atau apa. Padahal ketika kita bertemu dengan para konselor gitu ya, apalagi guru BK di sekolah, itu mungkin kita mendapatkan solusi-solusinya. Tapi dalam catatan tidak ada jaminan bahwa dia, misalkan ada guru atau murid yang nakal, tidak ada jaminan murid itu akan berubah secara instan. Yang harus merubahnya adalah ya kemauan dari dirinya atau konselinya ya. Karena di asas kebekaan juga ada asas kesukarelaan, di mana siapapun yang mau konseling itu sebagai konseli harus sukarela dari diri sendiri yang mau berubah gitu. Ya. Gitu, tidak ada paksaan gitu. Kemudian kesimpulannya yang lain adalah layanannya. Nah, ini yang harus kita ketahui. Dan jangan sampai ketika kita mau pengen mengkonselingkan diri kita ke konselor, kita harus tahu layanan apa yang mereka sajikan. Nah, itu yang penting buat kita. Karena setiap permasalahan, setiap diri orang itu berbeda-beda, maka layanannya pun berbeda-beda gitu ya. Jadi tidak bisa disamaratakan ketika seseorang punya masalah, misalnya murid A punya masalah, murid B punya masalah, disamakan dalam satu layanan tidak mungkin. Makanya ada layanan BK itu macam-macam, tadi sudah dijelaskan ya. Dan yang terakhir adalah guru BK itu membimbing gitu ya, agar menjadi seseorang yang mandiri gitu. Ya tadi yang saya sebutkan, bukan memecahkan masalah, tetapi membimbing para konseli ya, untuk merubah dirinya sendiri secara mandiri. Nah, jadi ya sebenarnya fasilitator gitu. Fasilitator, guru BK itu fasilitator gitu. Implementornya siapa? Yang mengimplementasinya ya diri kita sendiri yang dikonseli. Ya Pak, bisa paham ya semuanya gitu. Dan terakhir, bagi yang berminat, berpingin kuliah benar-benar di dunia BK sebagai profesi atau sebagai ilmu murni, ilmu dan sebagainya, itu bisa langsung kita mendaftarkan diri di program bimbingan konseling dimanapun di Indonesia. Ada di Jakarta, ada di Bandung dan sebagainya. Ya, salah satunya Ibu Syifa ini ada di Maksum University. Bisa para teman-teman yang memang tertarik dengan dunia BK. Ya, itu saja mungkin malam ini, pertemuan malam ini ya. Kita ketemu di malam-malam yang lainnya dan materi-materi yang menarik dari Unjib News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.